Di negeri bulan darah, sebelum Xiao Chen mendarat, dia melihat telur hitam dan telur putih terbang ke arahnya. Belum lama, kok kamu sudah kembali? Telur hitam bertanya pada Xiao Chen setelah mereka mendarat, merasa aneh dengan kepulangannya. Telur putih terkekeh, mungkinkah kamu benar-benar ingin dipukuli? Xiao Chen berkata, dengan kekuatanmu saat ini, kamu bukan tandinganku. Jika ada yang dipukuli, itu adalah kalian berdua. Omong kosong, ayo, ayo, ayo. Mari kita bertukar beberapa jurus. Telur hitam dan telur putih segera menolak untuk menyerah. Mereka memasang kuda-kuda bertarung dan ingin melawan Xiao Chen saat itu juga. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu terburu-buru. Tunggu sampai aku menerobos ke tahap penguasa kesempurnaan agung dan menguasai domain Dao sebelum melawan kalian berdua. Ketika kamu menjadi tokoh penguasa kesempurnaan agung, kita dapat meningkatkan kekuatan kita ke tokoh penguasa puncak. Ketika bekerja sama, kita praktis tak tertandingi di antara tokoh penguasa. Apakah kamu yakin ingin melawan kami? Telur hitam dan putih menatap Xiao Chen dengan aneh. Mereka berdua memiliki kekuatan dewa palsu, mereka akan selalu berada satu tingkat kultivasi lebih tinggi darinya. Rasa lapar akan pertempuran terpancar di mata Xiao Chen saat dia berkata dengan serius, begitukah? Aku akan menantikannya. Aku harap kalian berdua bisa memberiku kejutan yang menyenangkan. Semakin kuat telur hitam dan putih, semakin tinggi peluangnya untuk lulus tahap kedua ujian aliansi surgawi. Apa kau serius? Begitu sedikit waktu berlalu, dan kau sudah mendapatkan sumber daya dalam jumlah yang sangat besar. Mungkinkah kau sedang dikejar dan datang ke sini untuk bersembunyi? Xiao Chen melihat sekeliling dan memilih tempat untuk terobosannya. Dia menjawab dengan santai, aku meminjam sumber daya dan harus mengembalikannya di masa mendatang. Telur hitam dan putih merasa situasi itu aneh saat mereka melihat Xiao Chen pergi ke kejauhan. Jadi, mereka dengan lembut mendiskusikan hal ini. Dia terlalu terburu-buru. Aku ingin tahu apa yang dia alami di luar sehingga dia ingin menerobos ke tahap penguasa kesempurnaan agung sekarang. Benar, meskipun dia mencapai hambatan dari tokoh penguasa kesempurnaan kecil sejak lama, peluangnya untuk menerobos akan jauh lebih tinggi jika dia tenang dan menguatkan kekuatannya selama beberapa tahun. Kalau begitu, mari kita tunggu saja. Kuharap tidak akan terjadi apa-apa pada Ek-Ek. Kalau tidak, itu tidak akan menyenangkan. Ada risiko untuk menerobos ke tahap penguasa kesempurnaan agung. Jika seseorang gagal, seseorang harus memulihkan diri setidaknya selama beberapa bulan. Paling buruk, kultivasi seseorang bisa mengalami kemunduran. Ada banyak ahli dan orang kuat dalam ujian aliansi surgawi. Xiao Chen mendorong dirinya ke sudut dan mempertaruhkan segalanya untuk ini. Bagaimanapun, tidak ada jalan mundur. Jika Xiao Chen tidak maju ke tahap penguasa kesempurnaan agung dan menguasai domain Dao, dia tidak akan memiliki harapan untuk lulus ujian aliansi surgawi. Karena begitulah, Xiao Chen mungkin juga bertaruh untuk itu. Menerobos di tanah bulan darah lebih sulit daripada di luar karena energi spiritual di sana jauh lebih tipis. Namun, keuntungannya jelas. Itu tenang dan terisolasi. Tidak peduli seberapa besar keributan itu, Xiao Chen tidak perlu takut. Setelah memilih tempat, dia meletakkan formasi pengumpulan roh. Kemudian, dia melambaikan tangan dengan santai, dan lebih dari 10 juta pil surgawi purba segera menyelimuti formasi itu. Energi spiritual yang padat menyebar. Namun, formasi pengumpulan roh menyerap semuanya, tidak membiarkan sedikit pun terbuang sia-sia. Sosok Xiao Chen melintas saat dia memasuki pusat formasi. Pil surgawi purba melayang di sekelilingnya. Dia menutup matanya dan duduk bersila, perlahan-lahan mengedarkan energinya. 10 juta pil surgawi purba tenggelam dalam sekejap, memasuki formasi pengumpulan roh. Kemudian, formasi tersebut memadatkan dan memurnikan energi spiritual saat mengalir ke Xiao Chen, menyerbu dalam gelombang demi gelombang. Energi spiritual mengalir melalui meridian Xiao Chen seperti banjir bandang binatang buas, menyembur dan bergolak. Tubuh fisik tokoh berdaulat biasa tidak dapat menahan dampaknya, namun, tubuh Xiao Chen dapat dengan mudah melakukannya karena ia telah memperoleh tubuh ilahi. Ia dengan tenang membiarkan tubuh fisiknya menahan dampaknya dan menarik energi spiritual ke inti primalnya. Dalam kultivasi para kultivator, inti primal adalah sebuah wadah.
Yang disebut terobosan, sederhananya, memperbesar wadah dan membuatnya lebih kokoh. Namun, pada kenyataannya, itu jauh lebih rumit. Setelah menerobos, seseorang tidak hanya dapat menampung lebih banyak energi esensi sejati, tetapi yang terpenting, kualitas energi esensi sejati juga akan berubah, menjadi lebih murni dan lebih padat. Energi esensi sejati adalah dasar dari teknik bela diri, teknik kultivasi, dan teknik rahasia. Dalam keadaan di mana dua orang memiliki alam kultivasi yang sama, teknik kultivasi yang sama, teknik bela diri yang sama, dan teknik rahasia yang sama, jika kualitas energi esensi sejati mereka berbeda, akan ada perbedaan kekuatan yang mencolok. Ada 4 subtahap dalam tahap penguasa. Setiap terobosan sama sulitnya dengan naik ke surga. Jika Xiao Chen tidak memiliki bakat luar biasa, garis keturunan Great Desolate Aeon, dan tubuh ilahi yang diperoleh, dia tidak mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos ke tahap penguasa kesempurnaan agung dalam waktu 4 tahun. Waktu terus berjalan. Terobosan Xiao Chen ke tahap penguasa kesempurnaan agung tidak berjalan mulus. Hanya dalam 2 hari, dia telah menggunakan 30 juta pil surgawi purba. Sementara itu, dia menghadapi banyak bahaya. Kulitnya berubah cerah, lalu tiba-tiba gelap, dan kekuatan hidupnya sedikit melemah. Hal ini membuat telur hitam dan putih, yang mengawasi dari jauh, khawatir untuk sementara waktu. Aku perlu menggunakan pil pemecah awan. Xiao Chen menjentikkan jarinya dan memasukkan pil surgawi pemecah awan tingkat 7 yang diberikan Kaisar Penguasa Bunga Persik ke dalam mulutnya. Saat pil itu memasuki mulut Xiao Chen, rasanya seperti gumpalan api yang menyulut energi spiritual di tubuhnya. Intensitas energi spiritual langsung meningkat beberapa kali lipat. Setelah menggunakan pil pemecah awan, Xiao Chen harus mengerahkan seluruh tenaganya dan mempertaruhkan segalanya untuk ini. Jika tidak, begitu momentum ini hilang, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia, dan dia tidak akan dapat melanjutkan. Telur-telur ini benar-benar membuat orang lain khawatir, kata telur hitam dengan agak cemas. Cara terbaik untuk menerobos adalah menunggu semua kondisi dan waktu yang tepat. Tidak perlu memaksakannya. Ek bisa melakukannya. Sayangnya, dia terlalu terburu-buru. Karena dia menggunakan sumber daya untuk memaksakan terobosan, dia harus menanggung risiko ini, gumam White Egg. Namun, kekhawatiran itu tidak bisa disembunyikan dalam nadanya. Meskipun kedua boneka tempur itu tidak berpikir panjang dan tidak menahan diri saat memukul Xiao Chen, mereka telah berinteraksi dengannya selama beberapa tahun dan memiliki perasaan padanya. Karena itu, mereka tidak ingin sesuatu terjadi pada Xiao Chen. Boom! Saat kedua boneka tempur itu mengobrol satu sama lain, kekuatan dan tekanan yang mengerikan meledak dari Xiao Chen, dan raungan naga dari tubuhnya bergema di sekitarnya. Aura Xiao Chen mengalami perubahan yang luar biasa, transformasi yang lengkap. Tokoh penguasa kesempurnaan yang agung. Ek berhasil. Telur hitam dan putih segera bersukacita. Sosok mereka melintas saat mereka bergegas maju untuk memberi selamat padanya. Meskipun Xiao Chen telah mencapai kemacetan 2 tahun lalu, telah memiliki akumulasi yang dalam, dan memiliki bantuan pil pemecah awan, hanya ada peluang yang sama untuk berhasil menerobos, jadi prestasi ini layak diberi selamat. Tunggu, telur hitam dengan cepat menarik telur putih kembali, dan mereka bergerak kembali bersama. Pada saat berikutnya, awan kesusahan menyatu di sekitarnya. Awan guntur yang bergolak berkedip-kedip dengan cahaya listrik muncul di atas Xiao Chen dan menyebar. Segera, awan guntur hitam yang sangat menekan ini menutupi setengah langit tanah bulan darah. Awan petir bahkan menutupi bulan darah. Alam rahasia kota Azure Dragon kuno berubah menjadi gelap gulita. Telur hitam dan putih berhenti hanya setelah bergerak jauh. Mereka berdua merasa terkejut. Apa yang terjadi? Kesengsaraan petir. Apa yang sedang dilakukan telur-telur? Dia telah menerobos ke tahap penguasa kesempurnaan agung. Tidak disangka dia ingin melangkah lebih jauh. Itu mungkin semacam teknik kultivasi. Namun, mengapa kesengsaraan petir ini terasa sangat kuat? Telur hitam dan putih bergumam dengan suara lembut. Mereka menemukan bahwa awan kesengsaraan di atas bukanlah awan kesengsaraan biasa. Awan kesengsaraan yang sangat kuat ini bahkan memicu keresahan dan ketakutan pada dua boneka tempur. Itu bahkan menyimpan kekuatan. Kesengsaraan petir ini terlalu konyol. Seluruh daratan bulan darah tiba-tiba menjadi sangat tertekan.
Awan petir yang bergolak menghadirkan pemandangan yang megah, tampak seperti bisa menelan semuanya. Awan petir hitam tampak sangat padat, seperti lautan luas yang tergantung terbalik di langit, bergelombang dengan ombak. Xiao Chen harus melewati kesengsaraan petir ini untuk menembus lapisan ke-11. Begitu dia berhasil melewatinya, mantra ilahi petir ungu miliknya akan mencapai lapisan ke-12 dan tertinggi. Ini adalah kesengsaraan petir terakhir dari mantra ilahi petir ungu. Xiao Chen berani menghadapi kesengsaraan petir ini hanya setelah mencapai tahap penguasa kesempurnaan agung. Jika dia menghadapinya sebagai tokoh penguasa kesempurnaan kecil, dia tidak akan memiliki harapan untuk berhasil sama sekali. Tiba-tiba, dua baut petir hitam melesat keluar dari langit, merobek kegelapan. Mereka tampak seperti cakar ganas dari binatang buas di tengah awan guntur, menyerang telur hitam dan putih. Bang! Baut petir hitam menghancurkan telur hitam dan putih. Pecahan mereka jatuh ke tanah. Boom! Itu belum berakhir. Dua baut petir lainnya jatuh dari langit menuju pecahan-pecahan di tanah. Ini mengejutkan telur hitam dan putih, yang berpura-pura mati. Mereka dengan cepat berubah bentuk dan melarikan diri. Ayo pergi! Telur hitam dan telur putih merasa ngeri saat mereka mundur dengan tergesa-gesa sampai ke tepi alam rahasia ini. Baru saat itulah telur hitam dan telur putih berhasil benar-benar lolos dari sambaran petir. Mengapa aku masih merasa cemas? Telur putih menatap awan petir di langit dengan agak gugup. Kemudian, ia menatap Xiao Chen di tengah badai. Kesengsaraan petir ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mengingat komposisi alam rahasia, tidak mungkin ia memiliki energi spiritual yang disebabkan oleh petir yang begitu mengerikan. Ini hanya bisa berarti bahwa teknik kultivasi ek-ek menarik petir kesengsaraan inti dari zaman bela diri, mengabaikan keberadaan alam rahasia. Sang pencabut jiwa budak desolate telah muncul di atas gerbang kota Azure Dragon kuno di beberapa titik selama diskusi telur hitam dan putih. Ia menatap Xiao Chen dengan khawatir. Tiba-tiba, patung Azure Dragon muncul di pegunungan kota Azure Dragon, tempat platform Dao kuno berada. Patung Azure Dragon berenang di sekitar pegunungan, matanya yang cerdas mengamati awan guntur dengan bingung. Gemuruh, roh naga yang mengendalikan patung Azure Dragon kuno membuatnya bergerak terus-menerus sampai seluruh tubuhnya muncul dari pegunungan. Jiwa naga pengembara yang tak terhitung jumlahnya memasuki patung Azure Dragon. Pada saat berikutnya, tubuh kolosal patung itu membungkus seluruh kota Azure Dragon kuno. Bahkan ketika pasukan berbaju besi emas menyerang, roh naga itu tidak bergerak. Kesengsaraan petir terakhir dari mantra ilahi guntur ungu. Setelah itu, mantra ilahi guntur ungu Xiao Chen akan berada di lapisan ke-12. Kemudian, mantra ilahi guntur ungu Xiao Chen akan mencapai puncak kesempurnaan. Ini adalah teknik kultivasi yang telah ia gunakan sejak awal, akhirnya akan mencapai puncaknya. Xiao Chen telah mengalami bahaya mantra ilahi guntur ungu berkali-kali sebelumnya. Ia hampir mati sebagian besar waktu ia menerima kesengsaraan. Dari upaya-upaya itu, jika Ao Jiao tidak membantunya menghalangi petir kesengsaraan terakhir, Xiao Chen pasti akan mati. Kesengsaraan petir terakhir akan sangat berbahaya, sesuatu yang sulit untuk dilalui. Namun, Xiao Chen tidak memiliki rasa takut di dalam hatinya. Ini tidak seperti ketika ia menerima kesengsaraan untuk pertama kalinya di alam kubah langit. Sekarang, ia telah menjalani kesengsaraan ini beberapa kali. Ia memiliki beberapa pengalaman. Lebih jauh lagi, ia telah maju ke tahap penguasa kesempurnaan agung dan mengolah dao besar gunturnya ke puncaknya. Xiao Chen merasa sangat yakin bisa melewati Lightning Tribulation terakhir dari Purple Thunder Divine Incantation, kecuali jika terjadi hal yang tidak terduga. Awan petir di langit terus bergejolak, menghadirkan pemandangan yang megah. Sepertinya pasukan besar akan tiba kapan saja dan ombak menderu. Kemudian, itu menjadi seperti pasukan besar yang melintasi alam. Itu datang, desah Xiao Chen. Dia membuka matanya dan melihat ke depan. Tiba-tiba, kilatan cahaya terang muncul. Itu adalah sambaran petir yang jatuh dari langit, merobek kegelapan dan menerangi sekitarnya. Dengan ekspresi tenang, Xiao Chen menutup matanya sekali lagi dan membiarkan sambaran petir jatuh di tubuh fisiknya. Wosh! Pada saat itu, tubuhnya bersinar dengan cahaya listrik yang cemerlang. Cahaya itu tampak menyilaukan dan menusuk, begitu terang sehingga menyaingi matahari.
Jauh di kejauhan, telur hitam dan putih terkejut tetapi tidak terkejut. Xiao Chen telah mencapai tubuh ilahi naga Azure dan membangunkannya sekali. Kekuatan tubuh fisiknya sudah 20% dari naga Azure darah murni. Sudah lebih dari cukup untuk mengandalkan tubuh fisiknya untuk menahan beberapa sambaran petir kesengsaraan. Bagaimanapun, ini baru permulaan. Bagian yang menarik belum datang. Tidak buruk. Dia perlu mempertahankan energi esensi sejati dan energi jiwanya saat ini. Siapa yang tahu berapa banyak gelombang kesengsaraan petir ini? Akan menjadi masalah jika energi esensi sejati dan energi jiwanya mengering pada akhirnya, kata White Egg lembut sambil mengangguk sedikit. Namun, keraguan muncul di mata Black Egg. Ia berkata, aneh. Mengapa berbeda dari yang kita bayangkan? White Egg, lihat. Apa yang salah? Telur hitam dan telur putih melihat cakram dao muncul di belakang Xiao Chen, yang bermandikan cahaya petir kesengsaraan. Itu adalah cakram dao-dao besar guntur. Saat energi petir kesengsaraan memasukinya, cakram itu berkedip dengan cahaya suci. Langit seperti laut terbalik dengan ombak yang sangat besar menderu, pemandangan megah awan guntur yang tak terbatas. Udara berkedip dengan petir, dan angin kencang menderu. Tempat itu sangat gelap. Pasir dan batu menutupi tanah, debu beterbangan seperti salju. Gurun yang tak terbatas menutupi seluruh alam rahasia. Namun, cakram dao ini membuat Xiao Chen tampak sangat tenang dan damai di tengah fenomena misterius yang berbahaya dan menindas ini. Dia tampak seperti orang suci yang bermandikan cahaya ilahi. Dia menggunakan petir kesengsaraan untuk menerobos ke domain dao. Telur putih merasa sangat terkejut. Sama sekali tidak menyangka Xiao Chen begitu ambisius. Memikirkan bahwa Xiao Chen berani melakukan banyak tugas saat mengalami kesengsaraan, menggunakan petir kesengsaraan untuk menerobos ke domain dao guntur. Xiao Chen memang seorang jenius. Tidak ada yang lebih efektif daripada menggunakan petir kesengsaraan untuk merangsang dao petir agar menerobos ke domain dao. Tidak ada pil ilahi atau harta alam yang dapat dibandingkan dengan kesengsaraan petir. Hanya ada satu kelemahan, jika seseorang tidak dapat mengatasinya, seseorang akan mati. Gemuruh, baut petir kesengsaraan jatuh dalam gelombang. Segala macam fenomena misterius muncul di tanah bulan darah. Xiao Chen memejamkan mata dan menahannya, tidak menghalangi apapun, hanya membiarkan petir kesengsaraan membersihkan tubuh fisiknya. Petir kesengsaraan yang mengerikan menimbulkan rasa sakit yang tak terbayangkan pada tubuh fisik. Dengan setiap pembersihan, Xiao Chen memancarkan cahaya yang cemerlang, tampak bermartabat dan suci. Namun, pada kenyataannya, itu bahkan lebih menyakitkan daripada ditusuk oleh ribuan pisau karena dia tidak melawan sama sekali. Ini setara dengan seorang prajurit yang melepaskan baju besi mereka dan berjalan di tengah hujan anak panah. Kekuatan Dao Xiao Chen semakin kuat. Aura yang dipancarkan cakram Dao membentuk penghalang tak terlihat di sekitar Xiao Chen. Dia menaruh semua harapannya dan bertaruh pada dao besar petir. Jika dao besar petir tidak dapat menerobos dan membentuk domain dao, kesengsaraan petir akan membunuhnya. Sungguh kejam, telur hitam mendesah, kata-katanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Manfaat dari melepaskan perlawanan sudah jelas. Itu memungkinkan energi petir kesengsaraan untuk meresap dengan sempurna ke dalam energi dao besar. Ini memiliki efisiensi tertinggi saat mengandalkan petir kesengsaraan untuk menerobos kemacetan. Namun, kekurangannya juga sama jelasnya. Saat ini, Xiao Chen hanya bisa mengandalkan tubuh fisiknya dan Dao Might untuk menahan petir tribulasi. Petir tribulasi mungkin membunuhnya sebelum dia memahami Dao Domain. Gelombang kedua petir tribulasi akan datang. White Egg menatap langit. Sebuah lubang hitam listrik yang tak terduga telah terbentuk di atas Xiao Chen. Ketika melihat melalui lubang hitam, seseorang bisa samar-samar melihat lautan petir tribulasi murni. Lubang hitam berputar terus-menerus, menyimpan daya untuk gelombang kedua petir tribulasi. Setelah White Egg berbicara, ia melihat senjata terwujud dari petir yang melesat ke arah Xiao Chen dari langit. Petir tribulasi mengambil bentuk tombak, pedang, belati, dan banyak senjata lainnya saat mereka terbang menuju Xiao Chen. Masing-masing senjata ini terwujud oleh petir tribulasi mengandung Dao Might yang kuat, bahkan lebih mengerikan daripada alat Dao yang sebenarnya. Kakak, pada saat berikutnya, ribuan senjata tiba. Xiao Chen membuka matanya dan mengepalkan tangan kanannya.
Energi esensi dan vital Qi-nya yang sesungguhnya melonjak saat gambar 10.000 naga yang tidak jelas muncul di belakangnya. Namun, saat alat Dao petir tiba, tekad melintas di matanya saat dia mengendurkan tangan kanannya. Kemudian, Xiao Chen membiarkan ribuan senjata petir itu menyerang tubuhnya. Ayo, kalau begitu. Bang, 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 bang. Permukaan senjata mulai berderak dan meledak. Dengan setiap ledakan, senjata itu meninggalkan luka yang mengerikan pada Xiao Chen. Siapapun yang melihat ini akan terkejut. Namun, Xiao Chen menggertakkan giginya dan tidak mengeluarkan suara apapun, bertahan dalam diam. Setelah gelombang petir kesengsaraan ini, lubang-lubang memenuhi tubuh Xiao Chen. Tidak ada tempat yang tersisa utuh. Seluruh tubuh Xiao Chen hangus, tampak seperti pengemis dalam keadaan menyedihkan, pemandangan yang kejam. Hanya cakram Dao di belakangnya yang tetap suci dan ilahi, memancarkan cahaya yang lebih cemerlang. Dao Might yang kuat telah menguat secara signifikan lagi. Itu masih belum cukup. Xiao Chen memeriksa dan menemukan bahwa masih ada pintu yang tidak jelas antara dia dan domain Dao. Dia masih tidak bisa mendobrak pintu itu. Dia bisa melihatnya tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Hal ini menimbulkan ketidakberdayaan dan keputusasaan. Bagi orang lain yang memahami Dao Domain, yang lebih cepat membutuhkan waktu 1 abad untuk memahaminya. Yang lebih lambat membutuhkan waktu 4 hingga 5 abad. Selain itu, ini dengan bakat dan kemampuan pemahaman yang baik. Aku tidak punya banyak waktu. Aku hanya bisa bertahan seperti ini dan bertaruh pada kekuatan petir kesengsaraan. Aku harus percaya pada diriku sendiri. Tekad terpancar di mata Xiao Chen saat ia menggunakan tubuh ilahi yang diperolehnya untuk memperbaiki tubuh fisiknya dengan cepat. Bahkan dalam keputusasaan dan ketidakberdayaan, aku tidak bisa menyerah. Tidak lama setelah tubuh fisik Xiao Chen pulih, gelombang ketiga petir kesengsaraan tiba. Kali ini, petir kesengsaraan yang jatuh mewujudkan sebuah gunung yang terkenal. Tampaknya itu akan menekan dunia, tidak menunjukkan belas kasihan saat terus menekan ke arah Xiao Chen. Boom, boom, boom. Gunung petir itu jatuh secepat hujan es, tidak memberi Xiao Chen ruang bernapas. Segera, gunung petir ini menekannya ke tanah. Dampaknya tidak ada habisnya, setiap gelombang lebih kuat dari yang sebelumnya. Angin kencang bertiup, dan gunung petir terus menekan ke bawah di tengah pasir yang beterbangan. Ini benar-benar mengaburkan sosok Xiao Chen, status hidupnya tidak diketahui. Dia tidak mati, kan? Telur putih merasa terkejut melihat pemandangan ini. Ia tidak dapat menahan keinginan untuk maju, tetapi telur hitam menariknya kembali. Telur hitam menasihati, jangan bertindak gegabah. Lihat, naga tua itu juga tidak bergerak. Telur putih melihat sekeliling dan melihat mata patung naga biru, yang mengelilingi kota kuno, bersinar dengan cahaya spiritual. Saat melihat gunung petir, patung itu tidak bergerak. Boom! Tiba-tiba, kilatan cahaya melonjak. Kekuatan Dao yang mengerikan menghancurkan gunung petir yang turun. Sosok itu membubung tinggi dalam kegelapan. Sosok ini memiliki tampilan yang tegas, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Itu adalah Xiao Chen. Dao petirnya telah melangkah lebih dekat ke domain Dao. Dia sudah bisa melihat dengan jelas pintu yang sebelumnya tidak jelas itu. Pemahamannya meningkat, dan kekuatan Dao-nya langsung menguat, menghalangi gunung petir yang turun. Xiao Chen memanfaatkan waktu untuk pulih dari luka-lukanya, tidak menyia-nyiakan sedetik pun. Segera gelombang keempat petir kesengsaraan turun. Kali ini, itu adalah kuali besar yang diisi dengan kekuatan Dao. Tubuh Xiao Chen baru saja pulih. Dia belum melupakan rasa sakit dari gunung petir tetapi harus menahan apa yang datang dari kuali besar itu. Gelombang kelima, gelombang keenam, gelombang ketujuh. Dengan setiap gelombang petir kesusahan, Xiao Chen tampak seperti akan pingsan. Namun, dia berhasil berdiri di saat-saat terakhir setiap saat. Dia menggunakan tubuh ilahi naga Azure yang kuat dan dengan kuat menahan gelombang petir kesusahan. Yang lain mungkin merasa bahwa Xiao Chen lulus tahap pertama ujian aliansi surgawi dengan mengandalkan keberuntungan meskipun menghadapi Gong Liangyu. Namun, tidak ada yang tahu harga yang telah dibayar Xiao Chen untuk mencapai tempatnya saat ini. Siapa di alam rahasia itu yang tahu rasa sakit dan kegigihan di balik semua kartu truf Xiao Chen yang mengejutkan? Setelah Xiao Chen dengan paksa menahan gelombang ketujuh petir kesusahan,
tubuh fisiknya tidak bisa lagi pulih sepenuhnya, dan cedera mulai menumpuk. Setelah hancur dan pulih berkali-kali, tubuh ilahi naga azurenya menjadi tumpul, meskipun telah terbangun sekali, itu tidak bisa lagi memberikan banyak bantuan kepada Xiao Chen. Gelombang ke-8 petir kesusahan tiba, petir tak berbentuk. Xiao Chen, yang sedang bersiap untuk menghadapi petir kesusahan, tiba-tiba berteriak. Petir kesusahan gelombang ini bersembunyi di angin, di udara. Itu tidak berbentuk dan tidak terlihat. Dia tidak bisa melihatnya atau menyentuhnya, tetapi ada di mana-mana. Angin bertiup dengan lembut, dan ribuan petir kesusahan memotong tubuhnya seperti pisau. Xiao Chen tidak bisa menghalangi gelombang petir kesusahan ini sama sekali. Dia belum pernah melihatnya atau mendengarnya sebelumnya. Oh, tidak, petir tak berwujud, tak terlihat dan tak berwujud. Tak ada tempat untuk bersembunyi, tak ada tempat untuk lari. Xiao Chen menggertakkan giginya dan berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang, mempertahankan dao besar petirnya. Dia belum pernah melihat petir kesengsaraan seperti ini sebelumnya, bahkan tak pernah mendengarnya. Dia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Namun jika dia tidak dapat menemukan cara, petir tak berwujud ini akan menggerus tubuh fisiknya, bahkan tak menyisakan serpihan. Tenanglah, tenanglah. Pada saat yang genting, Xiao Chen kembali tenang. Masalah ini melibatkan hidup dan matinya. Dia perlu memikirkan cara untuk menghadapi petir tak berwujud ini. Pikiran Xiao Chen berpacu. Ribuan ide muncul di benaknya dalam sekejap. Pertama, istilah petir tak berwujud jelas merupakan proposisi yang salah. Jika benar-benar tak berwujud, itu tidak akan menyakitiku. Inti masalahnya adalah bagaimana memahami ini. Apakah petir itu menyatu dengan angin? Xiao Chen memikirkan kemungkinan ini. Ketika angin bergerak sedikit, itu memotong tubuhnya. Ini adalah penjelasan yang paling objektif. Jika demikian, menghalangi petir tak berwujud itu masih mungkin. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam. Vital Qi-nya mengalir deras, dan dia menahan rasa sakit yang hebat sementara seluruh tubuhnya bergetar. Bang! Angin kencang bertiup dari tubuh Xiao Chen, membentuk dinding angin menderu tak terlihat di depannya. Namun, ketika petir tak berbentuk yang menakutkan itu menyerang lagi, dinding angin itu tidak berpengaruh. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak lagi. Salah, aku salah pikir. Petir tak berbentuk itu bukanlah petir kesengsaraan yang menyatu dengan angin. Apakah aku harus menyerah? Saat ini, terus berusaha untuk maju ke domain Dao dengan membiarkan tubuh fisiknya menahan petir kesengsaraan tidak lagi realistis. Jika aku mati, apa gunanya berbicara tentang domain Dao? Sialan, namun, tidak memuaskan untuk menyerah di sini. Xiao Chen telah menahan 7 gelombang petir kesengsaraan. Tubuhnya sudah merasakan sakit yang tak terbayangkan. Setelah begitu banyak kesulitan, Thunder Dao-nya hanya selangkah lagi dari domain Dao. Jika dia menyerah pada kesempatan ini, siapa yang tahu kapan dia akan mendapatkan kesempatan lain untuk mencapai domain Dao. Telur hitam dan putih khawatir. Saat ini, Xiao Chen, yang berada di udara, menderita siksaan tak berujung oleh petir tak berwujud. Gelombang petir kesengsaraan ke-8 tampak agak berlebihan. Tubuh fisiknya bisa hancur kapan saja. Aku sudah sampai sejauh ini. Aku benar-benar tidak bisa menyerah. Bukankah jalan kultivasi seperti ini? Sejak zaman dahulu, mereka yang berhasil telah menguasai dunia. Siapa di antara mereka yang bukan orang-orang yang ambisius dan kejam, orang-orang yang tidak pernah menginjak garis hidup dan mati berkali-kali? Xiao Chen berpikir serius, aku harus mengungkap misteri di balik petir tak berbentuk ini. Jika tidak menyatu dengan angin, lalu di mana petir tak berbentuk ini bersembunyi? Pikiran Xiao Chen berpacu lagi, ribuan ide muncul dalam sekejap sebelum dia menolak semuanya. Tiba-tiba, inspirasi menyerang Xiao Chen. Luar angkasa. Itu benar, itu pasti luar angkasa. Petir tak berbentuk ini menyatu sempurna dengan luar angkasa. Itu tidak ada hubungannya dengan angin. Gelombang petir kesengsaraan ini adalah penggabungan sempurna antara dao petir dan dao luar angkasa, sehingga menjadi tak berbentuk dan tak terlihat. Sekarang setelah aku tahu asal-usulnya, mencari tahu cara menghindarinya sangatlah penting. Saat ini, yang terpenting adalah tubuh fisikku tidak dapat bertahan lagi. Aku perlu membeli waktu untuk tubuh fisikku.
Aku harus memikirkan cara. Aku harus memikirkan cara. Aku bisa melakukannya. Aku bisa melakukannya. Aku pasti bisa melakukannya. Xiao Chen menggertakkan giginya, menahan siksaan petir tak berwujud. Matanya memerah karena dia dengan keras kepala menolak untuk mengakui kekalahan. Topeng Dewa Kematian. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang, Xiao Chen teringat topeng Dewa Kematian. Tanpa berpikir, dia segera mengeluarkannya. Selain mengisolasi auranya, topeng Dewa Kematian memiliki 3 teknik rahasia, sabit Dewa Kematian, bayangan void, dan klon bertopeng. Wosh! Xiao Chen mengeksekusi teknik rahasia bayangan void. Tubuh fisiknya perlahan-lahan tidak berwujud dan menghilang. Waktu Xiao Chen tetap tidak berwujud sangat singkat, hanya 2 atau 3 detik. Namun, 2 atau 3 detik inilah, 2 atau 3 detik yang berharga ini, yang memberi Xiao Chen kesempatan untuk mengatur napas dan menarik kembali tubuh fisiknya dari tepi kehancuran. Ketika Xiao Chen muncul kembali, sebagian lukanya telah pulih. Dia berhasil menarik dirinya kembali dari kematian, dia seperti rumput liar dengan kehidupan baru, menunjukkan kekuatan hidup yang kuat. Di balik topeng, matanya tenang dan bertekad. Setelah menjalankan teknik rahasia sekali, aku tidak bisa melakukannya lagi untuk sementara waktu. Aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri untuk sisanya. Xiao Chen menganalisis dengan tenang di dalam hatinya. Karena itu menyatu dengan ruang, itu sudah mustahil untuk dihindari. Dia perlu mencapai domain Dao dengan cepat sementara tubuh fisiknya masih bisa bertahan. Di bawah dampak petir tak berbentuk, tubuhnya mungkin bisa bertahan selama 15 menit lagi. 15 menit sudah cukup. Jika aku tidak menerobos ke domain Dao dalam 15 menit ini, aku hanya bisa menyalahkan keberuntungan dan takdirku. Hati Xiao Chen kembali tenang. Fenomena misterius yang mengerikan di sekitarnya dan lubang hitam petir yang sangat besar dan mengerikan yang mengintai di atas tidak dapat lagi mengganggu pikirannya. Dia melepaskan topeng Dewa Kematian dan duduk bersila, melakukan pertaruhan terakhirnya. Petir tak berbentuk itu memberikan kerusakan yang merusak pada tubuh Xiao Chen. Namun, itu juga sangat membantu dalam menerobos ke dalam domain Dao. Dengan setiap sambaran petir tak berbentuk, dia dapat dengan jelas merasakan hambatan ke domain Dao mengendur. Dao surgawi itu tanpa ampun. Petir tak berbentuk itu tanpa emosi terus menyiksa Xiao Chen. Telur hitam dan putih di kejauhan memandang Xiao Chen, yang memilih untuk bertahan. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Ini adalah momen yang krusial, tetapi mereka tidak dapat membantu Xiao Chen dengan apapun. Mereka hanya bisa berdoa untuknya. Di tempat kesengsaraan itu terjadi, tubuh fisik Xiao Chen yang baru pulih dengan cepat mengalami cedera lagi, lubang-lubang muncul sekali lagi. Namun, cakram Dao di belakang Xiao Chen tetap cemerlang dan menyilaukan dari awal hingga akhir, bersinar dengan cahaya terang. Saat ini, cahaya cakram Dao itu sudah mencapai puncaknya. Rasanya seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya, berusaha keras untuk bertahan. Sepertinya ia berhasil menerobos, kata telur putih dengan gembira saat melihat cakram Dao di belakang Xiao Chen menyusut perlahan. Gelombang petir kesengsaraan ini akan segera berakhir. Hal-hal baik datang berpasangan. Cakram Dao di belakang Xiao Chen berangsur-angsur mengembun, berkumpul dan memadat menjadi satu titik. Cahaya yang dipancarkan cakram Dao membuat dunia yang gelap tampak seperti siang hari lagi. Gelombang petir kesengsaraan ke-8 perlahan memudar saat ini, melemah secara signifikan. Bagus. Dengan ini, selama Xiao Chen menerobos ke domain Dao, energi esensi sejati dan energi jiwa yang ia simpan akan lebih dari cukup untuk menghadapi gelombang petir kesengsaraan terakhir. Telur hitam dan telur putih sangat gembira. Biasanya, kesengsaraan petir terdiri dari 9 gelombang. Setelah 9 gelombang, semuanya akan berakhir. Kegigihan Xiao Chen akhirnya tampak membuahkan hasil, tampaknya ia akan mendapatkan keinginannya. Boom! Tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, sebelum gelombang petir kesusahan ke-8 benar-benar lenyap, gelombang petir kesusahan ke-9 turun. Begitu cepatnya sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Lautan cahaya perak mengalir turun dari lubang hitam petir yang mengerikan di langit. Lautan itu seluruhnya terdiri dari petir kesusahan murni. Kecepatan turunnya tidak dapat dievaluasi dengan logika. Wosh! Lautan petir segera menenggelamkan Xiao Chen, lalu terus menyebar. Gemuruh.
Ombak melonjak di lautan petir ini saat mengalir deras dari lubang hitam di langit dalam aliran deras yang tak berujung. Itu tampak seperti sebuah lubang muncul di langit, dan air laut berwarna perak dengan cahaya listrik mengalir turun. Air jatuh tanpa henti. Ini membuat telur hitam dan putih tercengang saat mereka melihat laut menelan Xiao Chen, yang tidak bisa bereaksi. Cepat pergi. Setelah telur hitam dan putih terbangun, mereka merasakan hawa dingin. Sepertinya laut seperti banjir yang mengerikan ini ingin menelan seluruh alam rahasia saat melonjak ke segala arah. Petir kesengsaraan membentuk lautan, mewujudkan lautan tanpa batas ini. Tidak seorang pun tahu seberapa kuat lautan petir ini. Telur hitam dan putih melompat dengan tergesa-gesa dan terbang ke patung naga Azure. Saat ini, tidak ada tempat di alam rahasia ini yang menjamin keamanan. Hanya kota kuno yang dikelilingi oleh patung naga Azure yang sedikit lebih aman. Air menyebar. Segera, seluruh alam rahasia menjadi lautan. Lautan yang terwujud dari petir bahkan menutupi sebagian besar patung naga Azure. Telur hitam dan telur putih merasa tercengang dan terdiam saat mereka berdiri di atas kepala naga. Pada saat ini, kedua cerewet ini kehilangan kata-kata. Lautan tanpa batas. Ini adalah gelombang ke-9 dari petir kesengsaraan. Jika ada makhluk hidup di alam rahasia ini, semuanya akan mati beberapa saat lebih awal. Awan hitam perlahan-lahan tersebar di langit, kemudian, lubang hitam petir tertutup. Fenomena misterius yang menakutkan di langit menghilang. Setelah badai berlalu, bulan darah muncul kembali di langit dunia ini. Teknik kultivasi apa yang dikultivasikan telur-telur petir tak berwujud sudah cukup menakutkan. Namun, apa sebenarnya gelombang ke-9 dari petir kesengsaraan ini? Lautan muncul. Telur hitam dan telur putih dengan lembut mendiskusikan situasi tersebut. Pemandangan di hadapan mereka sudah melampaui pemahaman mereka. Ketika mereka mengikuti tuan mereka di masa lalu, mereka tidak pernah mengalami petir kesengsaraan seperti itu. Mereka tidak tahu apapun tentangnya. Ini adalah lautan petir yang berasal dari ruang primal chaos. Wajar jika kalian berdua idiot tidak mengetahuinya. Tepat pada saat ini, suara lain terdengar di dekat telur putih dan telur putih, mengejutkan mereka. Setelah telur hitam dan telur putih menyadari bahwa itu adalah roh naga patung naga biru yang berbicara, telur putih membalas dengan ekspresi kesal, siapa bilang kita tidak tahu tentang itu? Kami hanya tidak ingin mengatakannya. Hentikan omong kosong itu. Jika kau terus berbicara, aku akan melempar kalian berdua ke bawah. Telur hitam dan telur putih segera terdiam. Lautan petir berada di bawah. Meskipun keduanya tidak akan mati jika mereka turun, mereka tidak ingin menderita siksaan ini. Bisakah telur-telur bertahan hidup? Telur hitam bertanya dengan hati-hati setelah beberapa saat terdiam. Jika dia memahami domain Dao petir pada saat terakhir, dia seharusnya selamat. Kalian berdua ditempa dari bahan-bahan ilahi dan tidak memiliki tubuh dari daging. Kalian bisa turun dan melihatnya, kata roh naga. Ia ingin telur hitam dan telur putih memeriksa situasinya. Ia harus mencari tahu apakah Xiao Chen sudah mati atau masih hidup. Mendengar bahwa mereka harus pergi ke lautan petir, telur hitam dan telur putih mulai saling bekerja sama. Telur hitam ingin telur putih turun, dan telur putih ingin telur hitam turun. Ci. Saat kedua boneka tempur itu berdebat, suara percikan api yang tajam terdengar. Sang pencabut jiwa budak yang sunyi terjun ke lautan petir, menimbulkan percikan besar. Air yang memercik ke tubuhnya yang besar berderak dan berkedip-kedip tanpa henti. Sang penghisap jiwa budak yang sunyi tampak tidak terpengaruh saat berjalan di lautan petir, menuju lokasi Xiao Chen. Bagus, Bici X sudah turun, kita berdua tidak perlu melakukannya. Telur hitam dan putih segera merayakan dan berhenti berdebat, memilih untuk menonton dengan tenang. Hentikan omong kosong itu, kalian berdua, turunlah dan bantu. Telur hitam dan putih membuat keributan besar di lautan petir. Namun, karena mereka sudah berada di bawah sana, tidak ada gunanya untuk kembali ke atas. Kedua boneka tempur mulai mencari Xiao Chen di lautan petir, bersama dengan Desolate Slave Soul Reaper. Lautan petir di hadapan mereka seperti laut sungguhan, menutupi seluruh alam rahasia dan tampak tak terbatas. Mencari seseorang di sana seperti mencari jarum di lautan. Catatan TL, mencari jarum di lautan adalah padanan bahasa Mandarin untuk mencari jarum di tumpukan jerami.
Yang terpenting, ini adalah lautan yang terbentuk oleh petir. Energi jiwa tidak dapat menembusnya. Air laut yang kental mengeluarkan percikan api dan berderak tanpa henti saat bersentuhan. Ada arus bawah yang dalam di laut, dan ombak besar sesekali mengepul. Tokoh berdaulat harus menghindari ombak ini. Jika tidak, mereka akan terluka parah atau mati. Untungnya, telur hitam dan putih serta Desolate Slave Soul Reaper bukanlah manusia, dan tubuh mereka bukanlah daging dan darah. Kalau tidak, mereka tidak akan bertahan lama di lautan petir. Gelombang yang sangat tinggi, energi di dalam air sangat kacau, sulit untuk menemukan telur. Telur hitam tenggelam ke dalam air selama beberapa saat sebelum dipaksa keluar dengan percikan besar dan cahaya listrik yang berderak. Bas, bas, bas. Percikan api berkedip tanpa henti. Telur hitam dan telur putih merasa agak bingung, pencarian benar-benar sulit. Bepergian di lautan petir ini merupakan tantangan. Ada arus bawah yang kuat di dalam air, jadi tubuh Xiao Chen tidak akan tetap di tempat semula. Jika arus bawah menangkap Xiao Chen dan menyeretnya bersama arus, menemukannya akan mustahil. Mereka yang mencari hanya bisa menunggu laut surut sebelum mereka mulai mencari. Namun, siapa yang tahu apakah mereka bisa menemukan Xiao Chen saat itu? Sang pencabut jiwa budak yang sunyi berjalan di lautan petir dan tiba di lokasi kesengsaraan Xiao Chen. Tubuhnya yang sangat besar berjongkok di tengah laut saat ia merentangkan tangannya ke bawah untuk meraba-raba dan mencari. Namun, ia tidak dapat menemukan apapun. Katakan padaku, apakah menurutmu lautan petir itu menghancurkan Ek-Ek hingga tak bersisa di saat-saat terakhir? White Egg bertanya dengan agak khawatir. Saat ini, mereka merasa sangat sulit untuk bergerak di dalam air. Sulit membayangkan bagaimana Xiao Chen bisa selamat dari banjir bandang sebelum tenggelam. Black Egg menatap lautan petir itu dan berkata tanpa daya, berhentilah menebak-nebak. Dia sudah membangkitkan tubuh ilahi yang diperolehnya sekali. Bagaimana tubuhnya bisa hancur dengan mudah? Tubuh fisiknya pasti masih ada. Ini hanya masalah apakah dia sudah mati atau masih hidup. Ek-ek yang malang. Ledakan. Gelombang besar mengepul di laut, tingginya mencapai 3 km. Tampaknya ada sosok di puncak gelombang. Itu telur-telur. Seru telur putih dengan kejutan yang menyenangkan, matanya menyala. Wosh, wosh, wosh. Telur hitam dan telur putih bangkit pada saat yang sama untuk bergegas ke gelombang yang bergelombang. Mereka harus menangkap Xiao Chen sebelum dia jatuh. Kalau tidak, jika Xiao Chen tenggelam ke dasar laut, siapa yang tahu kapan dia akan muncul lagi. Namun, gelombang perlahan mulai turun ketika telur hitam dan telur putih masih agak jauh. Wosh! Tepat ketika telur hitam dan telur putih merasa agak tidak berdaya, tubuh Xiao Chen yang akan tenggelam tiba-tiba melonjak. Desolate Slave Soul Reaper mengisap Xiao Chen ke telapak tangannya. Setelah melihat, perlahan-lahan menurunkan Xiao Chen, menyerahkannya ke telur hitam dan telur putih sebelum pergi sendiri. Dia masih bernapas. Dia tidak mati. Seperti yang dikatakan naga tua itu. Xiao Chen berhasil memahami domain Dao petir di saat-saat terakhir. Cepat kembali ke atas. Setelah memeriksa napas Xiao Chen, telur hitam dan putih merasa sangat gembira. Mereka menoleh untuk melihat sang pencabut jiwa budak yang sunyi, tetapi sang pencabut jiwa telah menghilang. Aku merasa lelah. Kelopak mataku terasa sangat berat sehingga aku tidak bisa membuka mataku. Kesadaran Xiao Chen kabur, dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia berusaha sekuat tenaga untuk membuka matanya tetapi hanya bisa membukanya sedikit. Mengintip melalui celah itu, dia sepertinya melihat telur hitam dan putih sebelum pingsan. Setelah Xiao Chen tertidur lelap, dia baru bangun 6 hari kemudian. Ketika Xiao Chen membuka matanya, dia langsung melihat bulan darah yang dikenalnya tergantung tinggi di langit. Dia sudah bangun. Sebuah suara terdengar di telinga Xiao Chen. Itu suara telur putih. Xiao Chen berdiri dan meregangkan tubuhnya. Dia mendengar tubuhnya berderak seperti suara kacang goreng. Setelah meregangkan dan menggerakkan tubuhnya, dia merasa sangat nyaman, yang membuatnya senang. Xiao Chen mengepalkan tinjunya, dan kekuatan yang terkandung di tangannya memberinya kejutan yang menyenangkan. Berapa lama aku tertidur? Xiao Chen bertanya pada telur hitam. Dia ingat bahwa dia berhasil memahami domain Dao Guntur pada saat-saat terakhir. Namun, sebelum dia bisa merasa senang tentang hal itu,
setumpuk cahaya perak telah menghantamnya, dan dia pingsan. Xiao Chen merasa seperti dia telah tidur untuk waktu yang lama. Dia khawatir bahwa dia mungkin telah melewatkan tahap kedua dari ujian aliansi surgawi. Telur hitam datang dan menjawab Xiao Chen, 6 hari. Ini, sejak kapan ada laut di sini? Xiao Chen menoleh dan terkejut melihat laut tak berujung di bawah tebing. Haha, lihat dirimu, semua terkejut. Ini hampir menenggelamkan seluruh alam rahasia. Menurutmu apa itu? Ini adalah lautan petir dan semua berkat dirimu. Ini adalah gelombang petir kesengsaraan kesembilanmu. Pada saat itu, kau membuat kami berdua takut. Naga tua di kota itu mengatakan itu adalah lautan petir dari suatu ruang primal chaos. Kami tidak tahu bagaimana itu menjadi petir kesengsaraanmu. Ngomong-ngomong, kau harus berterima kasih kepada kami berdua dengan benar. Benar, benar, benar. Pada saat itu, lautan ini menelanmu, status kehidupanmu tidak diketahui. Kami berdua pergi untuk menarikmu kembali dan hampir kehilangan nyawa kami. Itu adalah lautan yang luas, tempat yang sulit untuk ditinggali. Telur-telur, jangan lupa betapa baiknya kami berdua padamu. Sifat cerewet telur hitam dan putih muncul sekali lagi. Xiao Chen hanya mengucapkan satu kalimat, dan keduanya mulai melontarkan banyak hal, tidak memberinya ruang untuk menyela. Namun, setidaknya dia tahu apa yang terjadi. Dia berdiri dan menatap laut di bawah, merasa takut. Untungnya, dia berhasil memahami Dao Domain, dan mantra ilahi guntur ungu miliknya berhasil menembus lapisan terakhir. Dalam kesengsaraan ini, Xiao Chen dapat dianggap telah mengalami kelahiran kembali nirvanik, mengalami metamorfosis. Itu benar, kita berdua sudah menyesuaikan diri dengan tokoh berdaulat puncak. Telur-telur, ayo, mari bertarung. Haha, lebih cepat, lebih cepat. Jangan menunda lagi. Telur hitam dan putih mendesak Xiao Chen, ingin berkelahi. Xiao Chen benar-benar ingin menguji kekuatannya saat ini melawan telur hitam dan putih tokoh berdaulat puncak, untuk melihat seberapa besar peluangnya untuk menang. Rencana awalnya adalah melawan boneka tempur untuk menguji kekuatannya setelah berhasil menembus tokoh berdaulat kesempurnaan agung dan memahami Dao Domain. Namun, rencana Xiao Chen tidak dapat mengikuti perkembangan. Dia sudah berada di sini selama 8 hari. Setelah menghilang secara misterius 8 hari sebelumnya, Kaisar berdaulat bunga persik mungkin menunggunya untuk mengirim kabar kembali. Xiao Chen harus bergegas kembali untuk mencegah Kaisar penguasa bunga persik khawatir. Maaf, lain kali saja. Saat ini, aku punya sesuatu yang mendesak untuk ditangani, tolak Xiao Chen dan bersiap untuk pergi. Wosh! Tepat pada saat ini, sosok tinggi muncul dari bulan darah. Sosok ini dikelilingi oleh ki kematian, dan tidak menunjukkan emosi apapun. Di bawah sinar bulan, sosoknya tampak kesepian dan sunyi. Itu adalah Soul Reaper budak yang sunyi. Kait besi di tangan Soul Reaper menusuk mayat banyak kaisar penguasa saat ia menuju kota Azure Dragon kuno sendirian. Soul Reaper sepertinya menyadari tatapan Xiao Chen. Di bawah bulan darah, ia berhenti dan menatapnya. Tatapan Xiao Chen dan Soul Reaper bertemu. Ia melihat bahwa matanya kusam, tanpa cahaya, tatapan berlumpur yang dipenuhi dengan ki kematian. Soul Reaper adalah Desolate Slave. Namun, ia adalah Desolate Slave yang agak istimewa, ia tampaknya memiliki seutas keinginan yang bertahan lama. Namun, ia pada akhirnya adalah orang yang sudah mati. Desolate Slave Soul Reaper berbalik dan berhenti memperhatikan Xiao Chen. Kemudian, ia perlahan terbang menuju kota naga Azure kuno, bermandikan cahaya bulan merah redup. Entah mengapa, Xiao Chen anehnya merasakan kesedihan saat ia melihat Desolate Slave Soul Reaper. Bertahun-tahun yang lalu, Soul Reaper mungkin adalah ahli yang kuat dari ras naga Azure. Ia pasti terkenal saat masih hidup. Ia seharusnya tidak hidup seperti itu, gumam Xiao Chen sambil melihat sosok pihak lain dan terdiam untuk waktu yang lama. Setelah pihak lain menghilang ke kota naga Azure kuno, Xiao Chen melayang ke udara dan terbang ke bulan darah. Ketika Xiao Chen kembali ke kediaman di kota Desolate, dia mendengar suara kaisar penguasa bunga persik di telinganya sebelum dia bisa mengatur napas. Cepat, datang dan temui aku. Xiao Chen telah menghilang selama 8 hari tanpa sepatah kata pun, jadi dia tidak berani berlama-lama. Setelah menenangkan emosinya, dia segera pergi ke paviliun yang telah dia kunjungi sebelumnya.
Tokoh penguasa kesempurnaan agung, tidak disangka kau benar-benar berhasil. Sepertinya sumber daya yang aku pinjamkan padamu tidak sia-sia. Kaisar penguasa bunga persik merasa terkejut saat melihat Xiao Chen. Keraguan melintas di matanya. Selain peningkatan kultivasi Xiao Chen, dia juga melihat bahwa ada hal lain yang telah berubah. Xiao Chen memperhatikan keraguan Kaisar penguasa bunga persik. Untungnya, Kaisar penguasa bunga persik tidak melanjutkan masalah tersebut, membuatnya merasa sedikit lega. Seseorang yang ambisius, Xiao Chen berpikir dalam hati. Kemudian, dia menatap Kaisar penguasa bunga persik dan bertanya, "Jadi, saran Tuan Kota adalah, saya tidak menyarankan Anda memasuki aliansi surgawi dengan rekomendasi Doyen Suirenji. Ada terlalu banyak implikasi, Anda akan merasa sulit untuk meninggalkannya di masa mendatang." Kaisar penguasa bunga persik berbicara langsung dan dengan tenang menyampaikan pendapatnya. "Kalau begitu, aku akan menolaknya." Xiao Chen juga dengan tenang membuat keputusannya, tanpa keraguan sedikit pun. Kaisar bunga persik menatap Xiao Chen dengan kaget. Ia tidak menyangka Xiao Chen akan menjawab secepat itu. "Sepertinya pertemuanmu yang tak terduga beberapa hari ini membuatmu semakin percaya diri. Baiklah, aku akan membantumu menolak undangan Tuan Suirenji." Saat Xiao Chen dalam perjalanan pulang dari paviliun Kaisar penguasa bunga persik, dia bertemu Yun Fei dan Lei Hao, murid-murid Kaisar penguasa bunga persik. Keduanya tidak lolos tahap pertama ujian. Yun Fei, yang memiliki peluang terbaik, akhirnya tersingkir karena perubahan di menit-menit terakhir. Dalam beberapa hari terakhir, mereka seharusnya mencari informasi tentang arena pecundang sebelum memutuskan apakah akan berpartisipasi atau tidak. "Adik Xiao Chen, kemana saja kamu pergi beberapa hari ini?" Lei Hao bertanya dengan antusias ketika dia melihat Xiao Chen. "Saya baru saja memasuki kultivasi tertutup dan baru keluar hari ini." Ekspresi Yun Fei tiba-tiba berubah, memperlihatkan keterkejutan yang luar biasa. Baru setelah beberapa lama dia berkata, "Selamat." Ucapan selamat Yun Fei membuat Lei Hao bingung. Kemudian, dia merasakan aura Xiao Chen dan menyadari bahwa aura itu seperti aura mereka. Xiao Chen sudah menjadi tokoh penguasa kesempurnaan agung. Lei Hao tidak dapat menahan perasaan terkejut di dalam hatinya. Xiao Chen di hadapannya ini baru berusia 47 tahun, dan dia sudah menjadi tokoh penguasa kesempurnaan agung. Meski begitu, Lei Hao memberi hormat dengan kepalan tangan dan berkata, "Selamat." Tidak heran adik Xiao Chen menghilang selama beberapa hari terakhir. Jika dibandingkan dengan adik Xiao Chen, kami berdua merasa malu. Terima kasih banyak. Apakah kalian berdua memutuskan untuk bergabung dengan arena pecundang? Tanya Xiao Chen. Mendengar itu, Lei Hao dan Yun Fei menghela nafas, tampak putus asa. Lei Hao berkata, "Aku sudah menyerah dan menukar giok roh dewa palsuku dengan sumber daya." Yun Fei memutuskan untuk melanjutkan. Yun Fei berkata dengan serius, "Arena yang kalah akan menjadi pertempuran 10.000 orang. 10.000 orang terlibat dalam pembunuhan hebat hingga tersisa 1 orang. Kemudian, orang itu akan terus berpartisipasi dalam pertempuran 10.000 orang berikutnya. Ini berulang hingga mereka mencapai 10 orang terakhir." Xiao Chen terkejut mendengarnya. Kesulitannya terlalu mengerikan. Menyebutnya sebagai neraka bukanlah hal yang berlebihan. Lalu, apa aturan untuk kelompok pemenang? Merasa pertanyaan itu aneh, Lei Hao bertanya, "Adik Xiao Chen, bukankah seorang doyen inti menyukaimu? Mengapa kamu khawatir tentang itu?" "Saya baru saja berbicara dengan Tuan Kota dan memutuskan untuk menolaknya." Ah, hal ini sangat mengejutkan Lei Hao dan Yun Fei. Mereka tidak pernah menyangka Xiao Chen akan menolak undangan doyen inti. Ini sungguh tidak masuk akal. Xiao Chen benar-benar menolak sesuatu yang bahkan tidak berani diimpikan oleh orang lain. Hati banyak orang akan hancur setelah mengetahui hal ini. Bayangkan saja Xiao Chen telah menyia-nyiakan kesempatan sebesar itu. Adik Xiao Chen, kamu harus mempertimbangkan ini dengan saksama. Ujian untuk kelompok pemenang adalah pertarungan sengit dengan 100 orang. Hanya 1 orang yang bisa menang. 100 orang terakhir akan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki aliansi surgawi. Sebenarnya, kesulitannya tidak jauh lebih rendah daripada di arena pecundang, Lei Hao menasihati dengan tulus. Kekuatan mereka yang berada di kelompok pemenang jauh lebih tinggi daripada mereka yang berada di kelompok pecundang.
Meski tampaknya hanya ada 100 orang dalam pertarungan kerajaan sang pemenang, 100 orang ini semuanya adalah tokoh berdaulat yang kuat yang muncul dari pembunuhan hebat di tahap pertama. Dengan kekuatan Xiao Chen, peluangnya untuk menonjol masih sangat tipis, meskipun dia sekarang adalah tokoh penguasa kesempurnaan agung. Yun Fei menyela, Lei Hao, berhentilah membujuknya. Jika kita bisa menyelesaikan masalah ini, adik Xiao Chen juga bisa. Karena dia memutuskan untuk menolak, dia sudah memiliki tekad untuk menghadapinya. Selain itu, aku yakin adik Xiao Chen bukanlah orang yang akan memutuskan masalah ini dengan mudah. Xiao Chen berpikir dalam hati, sebenarnya, aku mengambil keputusan ini dengan cukup mudah. Tidak ada keraguan atau konflik dalam hatiku. Kelebihan dan kekurangannya memudahkan Xiao Chen untuk memutuskan. Karena Sui Renji adalah orang yang ambisius, dia pasti punya alasan untuk mengundang Xiao Chen. Jelas, Xiao Chen tidak bisa menerima hal itu. Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan orang lain. Cara terbaik adalah tetap mengandalkan diri sendiri untuk memasuki aliansi surgawi. Tanda pisah. 2 hari kemudian, kelompok Xiao Chen mengikuti Kaisar Penguasa Bunga Persik ke panggung Dao Langit Berbintang sekali lagi. Ketika Xiao Chen muncul, dia langsung menarik perhatian banyak orang. Para kaisar yang berada di atas tahta tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya. Mereka semua telah mendengar bahwa pemuda ini menolak undangan seorang doyen inti. Setelah menerima berita itu, semua orang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mereka tidak dapat membayangkan orang macam apa yang akan membuat keputusan gegabah seperti itu. Orang seperti itu adalah orang bodoh atau terlalu percaya diri. Cepat, lihat, Xiao Chen tampak sangat tenang, tidak menunjukkan perubahan emosi apapun. Orang ini benar-benar kejam. Dia menyia-nyiakan satu-satunya kesempatannya. Kalau saja itu aku. Tidak disangka dia menolak undangan doyen inti. Mungkinkah dia merasa yakin bisa membersihkan panggung untuk kelompok pemenang? Sungguh perilaku yang buruk. Tuan itu pasti akan marah besar setelah mengetahuinya. Benar, kalau aku pasti marah. Dewa palsu merendahkan dirinya dan memberikan undangan. Kupikir dia menolaknya. Keributan terjadi di sekitarnya. Tidak ada yang mengerti keputusan Xiao Chen. Untuk memberikan wajah Kaisar Penguasa Bunga Persik, banyak Kaisar Penguasa tidak banyak membahasnya. Namun, orang yang paling bahagia sudah pasti Kaisar Xingge. Hahaha, adik kecil Bunga Persik ada di sini, Kaisar Berdaulat Xingge berkata dengan hangat saat dia langsung turun dari atas dan tiba di hadapan Xiao Chen dan Kaisar Berdaulat Bunga Persik. Suara mendesing. Kehangatan ini tulus, datang dari hatinya dan sama sekali tidak munafik. Setelah mengetahui bahwa Kaisar Bunga Persik telah meminta Sang Guan Yun untuk menolak undangan tersebut, dia merasa sangat gembira setelah keterkejutannya. Mengingat hal ini, Kaisar Berdaulat Xingge merasa bahwa Nang Wong Feng-nya akan menjadi satu-satunya yang memasuki aliansi surgawi dari seluruh zona uji kota terpencil. Adik kecil Xiao Chen ini benar-benar membuat lelaki tua ini kagum. Kau pemberani. Anak muda seharusnya memiliki ketajaman dan dorongan seperti anak muda. Orang tua ini mungkin tidak setegas dirimu di usiamu. Kaisar Xingge tersenyum senang saat dia mengalihkan pandangannya dan menatap Xiao Chen. Kaisar Xingge, Anda terlalu sopan, kata Xiao Chen dengan tenang. Hahaha, aku tidak sopan. Semua yang kukatakan tulus. Anak muda sepertimu semakin langka. Kau ingin lulus ujian dengan kekuatanmu sendiri, siapa yang bisa meremehkan kesombongan seperti itu? Aku akan membuktikan perkataanku, jika kau bisa masuk aliansi surgawi, orang tua ini akan menghadiahimu 30 juta pil surgawi purba. Kaisar Xingge tertawa terbahak-bahak, merasa sangat bahagia. Namun, dia tersenyum dingin dalam hatinya. Akan aneh jika kamu bisa lulus ujian. Kaisar Bunga Persik berkata dengan nada mengejek, Saudara Xingge benar-benar murah hati. Karena Anda mengagumi pengikut saya, mengapa Anda tidak memberinya hadiah sekarang? Saya dapat melihat bahwa Anda tertawa dengan sangat bahagia. Kaisar Xingge memprotes dengan sedikit malu, tidak ada gunanya melakukan itu sekarang. Jika adik Xiao Chen akhirnya kehilangan semangatnya, aku akan membuat masalah alih-alih membantu. Itu tidak akan lagi menjadi insentif. Xiao Chen berkata dengan tulus, terima kasih banyak atas perhatian Kaisar Xingge. Sebenarnya, Anda bisa memberi saya 30 juta pil surgawi purba sekarang,
dan setelah saya meninggal, Kaisar Singge bisa memberi saya 70 juta pil surgawi purba lagi. Itu akan menjadi insentif yang lebih baik. Junior ini akan berterima kasih kepada Kaisar Singge sebelumnya. Bagus. Sambil tersenyum, Lord Sangguan berkata dari singgasananya, jarang sekali Singge menunjukkan perhatian seperti itu. Kalau begitu, sudah diputuskan. Misalkan, sahabat kecil Xiao Chen dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memasuki aliansi surgawi dan mendapatkan kejayaan bagi kota terpencilku. Kalau begitu, aku akan menghadiahinya 20 juta pil surgawi purba lagi. Para kaisar berdaulat lainnya segera menyetujui, mereka semua memuji kemurahan hati dan antusiasme Kaisar Berdaulat Singge dan Sangguan Yun. Meskipun banyak yang setuju, tidak ada seorang pun yang dengan bodohnya mengeluarkan pil surgawi purba untuk memotivasi Xiao Chen. Pil surgawi purba tidak berarti apa-apa bagi Kaisar Berdaulat. Namun, ketika jumlahnya meningkat hingga 30 juta, itu masih menimbulkan sakit hati. Kaisar Singge merasa tercengang. Hal ini menjadi besar, ia telah menggali lubang untuk dirinya sendiri dan melompat ke dalamnya, mengubur dirinya sendiri. Awalnya, Kaisar Singge terlalu bersemangat dan dengan santai membuat janji-janji kosong. Tanpa diduga, dia ditipu oleh Xiao Chen. Kaisar penguasa bunga persik tersenyum dan berkata, "Saudara Singge, semua orang memperhatikanmu." "Haha, sahabat kecil Xiao Chen, kau harus berusaha sebaik mungkin. Pil surgawi purbaku tidak mudah diperoleh. Jangan mempermalukan zona uji kota terpencil kita." Di bawah tatapan sekelompok Kaisar Berdaulat, Kaisar Berdaulat Singge menggertakkan giginya saat dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan dengan kasar melemparkannya ke Xiao Chen. Senyum Kaisar Singge tidak berubah. Meskipun begitu, dia merasa seperti orang bodoh, sekesal yang dia bisa. Akan tetapi, Xiao Chen tak mau ambil pusing dengan semua ini, dan menganggap enteng situasi tersebut. Sebelum pertarungan pemenang dimulai, Xiao Chen memperoleh 30 juta pil surgawi purba tanpa melakukan apapun. Apalagi yang bisa lebih membahagiakan daripada ini?